Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Dan alhamdulillah kita bertemu dalam kelas daring mata pelajaran Bahasa Indonesia bersama saya Ustadz Arif Wijanarko. Untuk pembelajaran Bahasa Indonesia kali ini, ya, kalian bisa membaca buku atau buku rujukannya adalah buku Bahasa Indonesia Kurikulum 2013 yang sudah saya kirim. Silahkan dibaca ya. Itu buku rujukan untuk pembelajaran kita selama semester 1 dan semester 2. Baik, tanpa menunggu lama ya, kita akan membahas sebuah materi tentang teks deskripsi, teks yang nantinya akan kita pelajari pada bab pertama ya. Oke, baik, kita langsung saja ya. Nanti kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama adalah pengertian, kemudian ciri-ciri teks deskripsi. Kedua materi itu nanti akan saya sampaikan dan beberapa contoh akan saya berikan, dan di akhir pembelajaran nanti akan ada tes yang bisa kalian kerjakan, dan semoga kalian semua bisa mengikuti pembelajaran Bahasa Indonesia ini dengan baik. Oke, kita mulai teks deskripsi. Kita mulai dari pengertiannya dulu. Kata kunci dari teks deskripsi adalah menggambarkan. Ingat-ingat, kata kunci teks deskripsi adalah menggambarkan. Nah, untuk lebih lengkapnya, kalian semua bisa lihat slide berikut. Teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci. Pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan sendiri sesuatu yang dideskripsikan oleh penulis. Dengan demikian, pembaca memperoleh kesan mendalam terhadap tulisan tersebut. Oke, baik. Jadi, kalau kita menulis teks deskripsi, ya, pembaca itu seolah-olah dapat melihat, mendengar, merasakan, ya, tapi dalam bentuk tulisan. Untuk memperjelas, coba kita lihat contoh berikut ya. Ini menggambarkan sosok ayah. Ya. Coba kalian semua membayangkan ayah. Di sini akan ada saya contohkan ya. Ayahku berwajah bulat. Rambutnya pun sudah menipis seiring dengan usianya yang hampir setengah abad. Kumisnya membentang di atas bibirnya. Setiap orang yang baru pertama mengenalnya pasti akan merasa takut dan segan. Oke, itu adalah contoh teks deskripsi. Apa yang digambarkan? Yang digambarkan adalah sosok ayah. Ya, jelas sekali ketika kita membaca itu kita bisa membayangkan bagaimana bentuk fisik ayah, sosok ayah ya. Cukup mudah ya teks deskripsi. Nah, kemudian setelah kita tahu contohnya ya, jadi kita akan lanjutkan ke ciri-ciri teks deskripsi. Pertama, ciri-cirinya. 1. Menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Seperti yang kita sudah contohkan tadi, menggambarkan sosok ayah. Penggambaran di sini bukan pakai kuas seperti biasanya ya, seperti biasa kita menggambar, tapi menggunakan kata-kata. Yang kedua, melibatkan kesan indera
sehingga gambaran objek menjadi jelas. Di sini melibatkan kesan indera. Kesan indera di sini adalah, kita semua tahu indera kita ada 5 ya. Yang pertama indera penglihatan, pendengaran, kemudian pencercap atau perasa, kemudian peraba, dan perasa. Kelima indera itu semua ada di dalam tubuh manusia. Nah, ketika tadi kita contohkan tokoh ayah, ya, sosok ayah, yang paling dominan tentu itu adalah indera penglihatan. Jadi seolah-olah kita melihat ayah, bentuknya ayah, gitu kan, berwajah bulat, berkumis, itu adalah yang terlibat adalah indera penglihatan. Cukup jelas ya. Kita lanjut. Ciri-ciri yang ketiga adalah membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri objek yang diamati penulis. Ya, jadi seperti tadi pengertian awal ya, seolah-olah itu pembaca itu melihat ya apa yang diamati oleh penulis. Oke. Ciri-ciri yang keempat yaitu menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci, seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek. Seperti tadi kita ada sosok ayah ya, yang kita gambarkan bentuknya seperti apa gitu ya. Jadi mulai dari bentuk wajahnya, kemudian bentuk kumisnya, bentuk matanya, dan lain-lain. Itu adalah salah satu ciri-ciri dari teks deskripsi. Oke, cukup jelas ya pengertian dan ciri-ciri teks deskripsi. Pada intinya adalah teks deskripsi itu adalah teks yang melukiskan atau menggambarkan. Jadi seolah-olah itu pembaca merasakan apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Jadi seperti itu gambaran sederhananya. Nah, untuk yang terakhir nanti kalian bisa mengerjakan evaluasi ya, yang akan saya kirim. Kemudian kalian bisa memperdalam di sana dengan soal latihan. Sementara saya akhiri sekian. Semoga video ini bermanfaat. Jika kalian kurang begitu paham, bisa diulangi. Jika belum paham juga, diulangi belum paham juga, kalian bisa langsung bertanya kepada saya. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.